أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian dari kitab Ad-Da' wad Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita malam ini insyaallah ta'ala tentang bahaya dosa dan maksiat, di mana sebelumnya dibahas tentang keadaan atau beberapa keadaan orang di mana mereka meremehkan dosa, sebagian dengan berbagai macam alasan. Ada yang bersandar beralasan karena bersandar dengan luasnya ampunan Allah, dengan besarnya rahmat Allah, sehingga mereka tetap terus di atas dosanya, enggan bertobat. Maka berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim akan menjelaskan secara rinci bahwa di sisi lain, selain bahwa Allah maha luas rahmatnya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla juga maha pedih siksanya. Berikut ini akan dijelaskan secara global dan secara rinci bahaya dosa dan maksiat. Zakarul musannifu rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, fal narji' ila ma kunna fihi min dzikri dawa'id da'il ladzi inistamarra afsada dunyal abdi wa akhiratahu. Mari kita kembali kepada pembahasan sebelumnya tentang obat dari satu penyakit yang jika terus menerus penyakit ini dibiarkan, maka dapat merusak dunia seorang hamba dan juga akhiratnya, yaitu dosa dan maksiat. Ini yang dimaksud dengan penyakit di sini oleh Imam Ibnu Qayyim, yang dapat merusak dunia kita, bahkan lebih dari itu merusak akhirat kita. Famimma yanbaghi an yu'lama anna adh-dhunuba wal ma'asiyah tadurru wa la bud. Di antara yang wajib diketahui, diyakini bahwa dosa-dosa itu, maksiat-maksiat itu mendatangkan bahaya. Dan itu pasti. Setiap dosa, setiap maksiat, sekecil apapun, ada dampak buruknya, ada bahayanya, ada mudaratnya. Itu yang harus jadi prinsip awal bagi setiap orang yang beriman. Setiap maksiat yang kita kerjakan kecil apapun, pasti ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruh negatif, mudarat, sesuai dengan besar kecil dosa tersebut. Sehingga seorang mukmin harus selalu berpikir, merenungkan dulu, berhenti dulu. Setiap kali terdorong untuk suatu kemaksiatan, terdorong untuk melakukan suatu dosa, berhenti, cegah. Ingat, yakin pasti mudarat yang akan dia lakukan, maksiat yang akan dilakukan akan memberikan mudarat. Dan itu pasti. Wa anna dhararaha fil qulubi kadhariris samumi fil abadan. Dan bahwa mudarat maksiat dan dosa, di antaranya yang paling
mengena itu pada hati. Yang paling besar diserang adalah hati. Dan itu ibarat racun menyerang tubuh. Seperti itu bahayanya. Sebagaimana racun bila menyerang tubuh, sangat besar bahayanya, bahkan bisa membuat mati. Maka dosa dan maksiat pun demikian. Dia menyerang hati, membuat hati sakit, tidak berdaya, lemah, bahkan bisa membuat hati menjadi mati. Ala ikhtilafi darajati fi dharar, dan itu tentu bertingkat-tingkat. Ya. Bahayanya bertingkat-tingkat tergantung besar kecilnya mudarat. Wa hal fid dunya wal akhirati syarrun wadaun illa wasababuhu dzunubul asi. Ketahuilah bahwasanya di dunia dan di akhirat tidak ada suatu keburukan, tidak ada suatu penyakit kecuali sebabnya adalah dosa dan maksiat. Adalah dosa dan maksiat. Ini di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, menjelaskan bahaya dosa dan maksiat secara umum, secara global. Intinya dosa maksiat itu mudarat. Nggak ada satupun dosa atau maksiat yang dikerjakan seorang hamba dengan sengaja kecuali pasti ada mudaratnya. Dunia akhirat, ya, badan dan hati, dan terutama menyerang hati. Itu intinya secara umum. Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah daril ladzati wan na'imi wal bahjati was sururi ila daril alami wal ahzani wal masaib. Tahukah kita apa yang telah mengeluarkan bapak ibu kita Adam dan Hawa dari surga? Negeri kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan kepada negeri akhirat. Negeri yang dipenuhi dengan rasa pedih, rasa sakit, kesedihan, musibah. Apa penyebabnya? Dosa. Dosa. Wa man ladzi akhraja iblisa min malakutis samai wa tarduhu wa la'anahu wa masaha tahirahu wa batinahu wa ja'alahu suratahu akbar suratin masna'aha. Kemudian beliau melanjutkan, tahukah kita apa juga yang mengeluarkan iblis dari kerajaan langit dan yang membuatnya terusir dan terlaknat, dan diubah baik zahir dan batinnya sehingga menjadi penampakan seburuk-buruk penampakan, sejelek-jelek penampakan. Wa batinahu akbar min surati wa asna. Begitu juga zahir batin. Semua iblis dari yang tadinya makhluk yang indah, makhluk yang baik, berubah menjadi makhluk yang paling buruk, paling menakutkan, paling jelek. Apa yang membuat itu? Dosa. Yang membuatnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu musibah pun, tidak ada suatu mudarat pun, tidak ada suatu sakit pun, tidak ada suatu yang menimpa seorang hamba, baik individu ya ataupun suatu negeri, melainkan karena dosanya. Jadi beliau mengingatkan kita di sini tentang bahaya dosa secara umum. Secara umum. Jangan kita yang orang biasa ya, jangan kita yang orang biasa ya. Makhluk Allah yang diciptakan pertama kali dengan tangannya sendiri, kalau berdosa Allah hukum. Dan hukumannya bukan hukuman yang ringan. Hukumannya dipindahkan dari surga, tempat yang dipenuhi dengan kelezatan, kenikmatan, tidak ada kekurangan, tidak ada aib di situ. Nah, diusir, dihukum sehingga pindah ke bumi yang kita tempati sekarang, yang kita tahu. Tidak ada kesempurnaan di sini. Tidak ada kenikmatan, kelezatan yang murni dalam kehidupan dunia ini. Ini tidak ada hukuman, melainkan hukuman yang sangat besar. Apalagi kita, gitu kan? Apalagi kita. Lalu beliau melanjutkan, wa buddila bil qurbi, dan
yang membuat iblis juga yang tadinya dekat menjadi jauh. Wa birrahmati la'nah, yang tadinya diberi rahmat menjadi dilaknat. Wa bil jamali kubahan, dari yang bagus menjadi jelek. Wa bil jannati naron taladza, yang tadinya dijanjikan surga sekarang diancam dengan neraka yang berkobar-kobar. Bil imani kufran, karena dosanya juga, karena kemaksiatannya itulah sehingga diganti darinya iman menjadi kekufuran. Begitu seterusnya. Itu semuanya akibat dari dosa. Wa mallazi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Dan juga apa yang telah membuat, apa yang menyebabkan, yang membuat tenggelam seluruh penduduk bumi. Ya, hingga air ketika itu berada di atas dan menenggelamkan puncak-puncak gunung. Di zaman Nabi Nuh, apa? Dosa, maksiat, kesyirikan, kemaksiatan. Itu habis. Itu yang membuat bumi ini tenggelam. Allah Ta'ala menenggelamkan bumi ini, membuat banjir. Ya. Allah habiskan semuanya. Bukan cuma satu negeri, tapi semuanya. Allah tenggelamkan semuanya, kecuali orang-orang yang dipilih, dirahmati oleh Allah. Nabi Nuh dan pengikutnya. Selebihnya Allah habiskan. Karena apa? Karena dosa. Nah, kalau seluruh manusia bisa Allah habiskan karena dosa, lantas kenapa kita yang sendirian, bukan apa-apa, begitu angkuhnya. Begitu angkuhnya, begitu mudahnya menerjang maksiat, menerjang larangan Allah Azza wa Jalla, bermaksiat kepada Allah. Terus kemudian kita tenang melihat kanan kiri kita menyekutukan Allah Azza wa Jalla, membuka praktek perdukunan. Kemudian tenang, nah, dia saja, nggak begitu. Ya kalau dia diadab, ditenggelamkan, kita juga tenggelam, iya kan? Tenggelam, rumah tangga kita kan gitu. Maka harus ada pengingkaran, ya. Pertama, ingkari maksiat yang ada pada diri kita, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian ingkari dengan kemampuan kita kemungkaran yang bisa kita ingkari sesuai dengan kemampuan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, dengan lisannya dinasihati. Kalau nggak mampu, ya dengan hati. Hati harus mengingkari. Nggak boleh sudah merasa aman. Yang penting saya tidak. Nggak begitu. Harus ada pengingkaran dan harus berusaha sesuai dengan kemampuan. Mampunya dengan apa? Ya harus diingkari. Mampunya dengan kekuatan, Misalkan dia sebagai orang tua terhadap anaknya, sebagai atasan terhadap bawahan, sebagai orang yang memiliki kekuasaan ya kepada rakyatnya. Kalau dia memiliki kekuasaan harus dirubah. Nggak bisa pakai lisan. Seperti seorang kepada kawannya, temannya, ya, yang hanya bisa harus lisan. Minimal pakai tulisan ya, pakai tulisan di rumah. Dilarang apa? Ya. Harus ada pengingkaran, tidak boleh kita ridho. Karena maksiat tersebut bukan hanya hal yang biasa, tapi yang dimaksiati Allah Rabbul Alamin. Yang dimaksiati Allah Rabbul Alamin. Bagaimana Allah dimaksiati di bumi yang Dia ciptakan, kemudian kita tenang-tenang aja. Ya. Ya, sebagaimana seorang penguasa dimaksiati, dilanggar aturannya di dalam kerajaannya. Nah, kemudian kita tenang, tidak boleh khawatir. Nah, jangan lihat karena maksiat Allah SWT bisa menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Nah, bagaimana kemudian kita sendirian merasa tenang, bermaksiat, merasa nyaman. Nas'alullah as-salamata wal afiyata. Wa man ladzi sallata riha ala qaumi 'adin
hatta alqadhum mauta ala wajhil ardi ka'annahu a'jazu na'lin khawiyah. Dan apa yang telah mengirim, menghembuskan atau membuat angin topan menerjang kaum Ad hingga memporak-porandakan mereka menjadi mayat-mayat yang berserakan di muka bumi ini. Wa dammarat ma marrat alaihim min diyarihim wa hirsihim wa zuru'ihim wa dawabihim, yang memporak-porandakan rumah-rumah mereka, ladang-ladang mereka, tanaman-tanaman mereka, dan ternak-ternak mereka. Hatta saru ibratan lil umam ila yaumil qiyamah, hingga mereka menjadi ibrah, permisalan, pembelajaran bagi seluruh manusia hingga hari kiamat. Apa yang membuatnya? Membuat itu dosa, maksiat kepada Allah, kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Wa man ladzi arsala ala qaumi samud as-sayhata hatta qatta'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Dan apa yang telah mengirim kepada kaum Samud suara yang keras hingga memutus hati mereka, ya, sehingga mereka mati semuanya, ya, tidak tersisa. Apa namanya? Dosa. Maka sebagaimana dosa membuat mereka dihukum seperti itu, maka tidak mustahil itu menimpa siapa saja yang melakukan apa yang mereka lakukan. Tidak mustahil. Nah, kalau kemarin kita bicara rahmat Allah Maha Luas, sekarang kita bicara siksa dan adab Allah yang begitu pedih. Nah, kita bicara tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Maha Kuasa memberikan rahmatnya yang begitu luas, memberikan ampunan, memberikan pahala yang berlipat ganda di sisi ketaatan, di sisi bagi hamba-hamba yang taat, yang bertobat. Allah Maha luas ampunannya, ya, Maha melipat gandakan pahalanya, ya, Maha besar ampunannya. Tapi di sisi orang-orang yang maksiat, orang-orang yang membuat dosa, orang-orang yang membangkang, maka adab Allah, siksanya sangat pedih di dunia, terlebih di akhirat. Ini kadang-kadang sebagian orang itu tahu tentang pedihnya siksa akhirat, tapi ya itu tidak membekas, kadang-kadang tidak berpengaruh. Tapi kalau ingat dengan siksa dunia, hukuman dunia, biasanya lebih kena. Makanya di sini beliau mulai mengingatkan kita bahwa akibat dan mudarat maksiat bukan hanya di akhirat, bukan hanya di akhirat. Terkadang Allah segerakan di dunia. Dan nanti akan ada penjelasan lebih rinci. Ini kan masih umum nih, secara rinci per orang, gitu kan, per orang. Di mana maksiat itu juga berpengaruh kepada rezeki, kepada keluarga, kepada kesolehan anak, kepada ini. Nah, ini kalau diingatkan akan membuat hati lebih berhati-hati lagi dengan maksiat. Karena kadang-kadang orang itu tidak terlalu sayang dengan dirinya, tapi sayang dengan anaknya. Kasih sayang kepada anak-anaknya, keluarga lebih besar daripada pada dirinya. Ya kalau saya nggak apa-apa, tapi anak saya jangan. Kan bisa begitu kan. Kadang-kadang dia tahu kalau maksiat akan mudaratkan dirinya, tapi tetap dia terjang. Tapi ketika ingat, wah ini akan mudarat pada anak saya, dia lebih menahan. Makanya nanti diingatkan bahwa maksiat itu pengaruhnya bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi kepada siapa dan apa yang dia cintai. Sebagaimana kesolihan itu manfaatnya bukan cuma pada orang yang melaksanakannya, tapi juga kepada orang siapa dan apa yang dia cintai. Kenapa? Karena balasan bagi seorang itu kalau ketaatan buat dia bahagia. Dan buat bahagia bukan cuma miliknya, tapi semua yang dia cintai akan buat dia bahagia. Sebagian maksiat itu akan membuat dia sedih. Maka apa sih yang buat sedih? Termasuk kesedihan yang menimpa orang yang dicintai, itu bisa menjadi dampak dari dosa-dosa dan maksiat yang dikerjakan. Nanti insya Allah pembahasannya di belakangan secara
Secara persen ini kan masih umum nih, masih umum. Jadi bahwasanya dosa dan maksiat itu bisa mudorotnya disegerakan di dunia secara umum. Secara umum. Seluruh dunia bisa habis gara-gara maksiat. Satu negeri yang tadi, satu kaum juga sudah terdampak. Tadi beberapa kaum Samud, kaum Ma'ad, dan seterusnya. Tapi saya lanjutkan, ini banyak nih beberapa, saya lewati juga. Ini wa mallazi rafa'a qura al-lutiyah hatta sami'at lil malaikatu nabiha kilabihim. Nah, dan juga tahukah kita apa yang membuat yang mengangkat desa-desa kaum Lut terangkat. Desa kaum Lut diangkat sampai ke langit. Diangkat setinggi-tingginya. Hatta sami'atil malaikata nabiha kilabim. Hingga malaikat-malaikat yang ada di langit mendengar gonggongan anjing dari kampung dan desa tersebut. Karena memang diangkat. Negerinya diangkat tinggi. Bukan negeri, maaf ya. Desanya ini. Desa Sodom itu ya. Diangkat. Summa qalabaha alaihim. Lalu dibalik, sampai atas dibalik. Faja'ala 'alaiha safilaha, yang atas jadi di bawah. Fa ahlakahum jami'an. Lalu mereka dilempar dan dibinasakan semuanya. Summa adba'ahum hijaratan minas sama' amtarah 'alaihim. Setelah dilempar ke bawah, lalu dihujani oleh batu dari langit. Fajama'a 'alaihim minal uqubat ma lam yajma'hu 'ala ummatin ghairihum. Di situ mereka dihukum dengan beberapa hukuman yang tidak pernah tergabung beberapa hukuman ini pada umat-umat yang lainnya. Wali ikhwanihim amsaluha. Lalu Imam Al-Qayyim mengingatkan, maka tidak mustahil bagi saudara-saudara mereka hukuman yang sama. Jadi bagi orang-orang yang membuat dosa seperti dosa mereka, hukuman yang sama, tidak mustahil. Karena nggak ada bedanya. Apa bedanya? Mereka sebagaimana yang hari ini juga makhluk Allah, mereka juga makhluk Allah. Dan mereka dulu dihukum dengan hukuman tersebut karena suatu dosa tertentu. Maka bila dosa tersebut dilakukan, tidak mustahil hukuman yang sama Allah berikan kepada umat tersebut yang ada meskipun di zaman ini. Tidak mustahil. Maka beliau mengingatkan, wali ikhwanihim amsaluha. Dan untuk saudara mereka yang melakukan perbuatan yang sama, tidak mustahil hukumannya juga sama. Begitu. Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Maka ya Allah Ta'ala firman, dan hukuman tersebut bagi orang-orang yang zalim tidak mustahil, tidak jauh, tidak mustahil. Baik. Wa ma allazi aghraqa fir'auna wa qaumahu fil bahri. Summa naqala arwahum ila jahannam. Fal ajzadu lil gharaqi wal arwahu lil harqi. La haula wala quwwata billah. Lalu beliau menyebutkan, lalu apa juga yang menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di lautan. Kemudian memindahkan ruh mereka ke neraka jahanam. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi jasad mereka tenggelam dan ruh mereka dibakar. Wassalamualaikum. Dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari utusan Allah yang diutus kepada mereka, tidak beriman kepada utusan Allah yang diutus kepada mereka. Maka yang seperti ini tidak mustahil juga terjadi pada umat ini, kepada orang di zaman ini yang tidak mengimani utusan Allah yang diutus kepada mereka, yang menolak, menentang dengan sengaja utusan Allah, Nabi yang terakhir yang diutus kepada mereka, menolak sunnah, yang mengedepankan akalnya daripada sunnah, mengingkari sunnah, mengatakan tidak masuk akal, ketinggalan zaman. Ini bagian dari bentuk-bentuk penolakan, pendustaan terhadap utusan Allah yang diutus kepada mereka. Maka yang terjadi pada mereka dahulu, umat-umat terdahulu, tidak mustahil terjadi pada mereka karena dosa yang sama yang mereka kerjakan. Semoga Allah memberikan kita taufik semuanya.
Wa malladzi khasafa bi Qaruna wa darihi wa malihi wa ahlihi, juga apa yang telah menenggelamkan ke dalam tanah Qarun, rumahnya, hartanya, dan juga keluarganya, dan seterusnya. Saya lewati aja nih. Masih banyak nih ya. Ini disebut juga ya Qarun, dan juga umalladzi ba'asa balaina sulqaman aula ba'sin. Saya lewati aja. Sama, mirip. Jadi intinya di situ beliau menyebutkan beberapa hukuman-hukuman terhadap umat-umat terdahulu akibat dosa-dosa, agar kita mengambil pelajaran bahwasanya yang menimpa mereka, hukuman yang menimpa mereka tidak mustahil ditimpakan kepada kita bila kita terjatuh terhadap dosa-dosa yang mereka kerjakan. Maka berhati-hati, jangan menggampangkan dosa pada diri kita, juga pada orang-orang di sekitar kita. Ada kewajiban saling menasihati, saling mencegah, tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam mencegah dosa dan kemaksiatan. Ini banyak dalil-dalilnya disebut sini oleh beliau, mirip-mirip ya. Cuman saya lewati saja. Pujar saya. Baik, saya lanjutkan. Wa fil musnadil Imam Ahmad min hadisi Ummi Salamah, dari hadis Ummu Salamah Ummul Mukminin, qalat, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adabin min indihi, apabila maksiat-maksiat telah tampak pada umatku, maka Allah akan meratakan hukuman dari sisinya. Maka Allah akan meratakan hukuman dari sisinya. Fakultu ya Rasulullah, maka lalu aku bertanya, siapa ini? Ummul Mukminin Ummu Salamah. Wahai Rasulullah, ama fihim yauma idzin unasun salihun. Ya Rasulullah, apakah saat itu ada orang-orang yang masih soleh, ada orang-orang yang masih baik? Karena Rasulullah menyebutkan bahwasanya hukuman Allah akan diratakan kepada semuanya, akan berdampak kepada semuanya, akan terkena semuanya. Maka Ummul Mukminin bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada orang saleh di antara mereka? Qal, kata Nabi SAW, bala, iya, ada. Qultu fa kaifa yusna'u bi ulaika. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang tersebut? Kata Nabi SAW, yusibuhu ma asaban nas, summa yasiruna ila magfiratin minallahi wa ridwan. Mereka itu akan ditimpa hukuman seperti yang ditimpakan kepada orang semuanya. Sama, mereka juga akan terkena hukuman tersebut, akan terkena musibah tersebut. Hanya saja kemudian mereka akan diampuni dan diridhoi. Adapun di dunia sama dia, dihukum semuanya. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kapan itu? Ketika maksiat itu tampak. Maksiat tanpa itu, maksiat itu sudah biasa dilihat tanpa pengingkaran. Begitu kita lihat maksiat ini, ya merajalela, maksiat sudah merajalela di mana-mana. Satu maksiat sudah kayak seperti familiar aja, udah biasa. Maka pasti ada hukuman di situ. Pasti ada hukuman. Dan hukuman Allah bermacam-macam. Hukuman Allah ya tidak mesti berupa angin topan, tidak berupa banjir. Kesulitan ekonomi itu hukuman.
Bisa jadi. Ya. BBM naik. Bisa jadi hukuman. Pemimpin yang zalim bisa jadi itu berupa hukuman. Karena sifatnya umum, kena semuanya. Kena semuanya. Bisa jadi. Maka kita perlu introspeksi diri dengan musibah yang sifatnya umum menimpa kita. Introspeksi diri pertama kali diri kita. Pertama kali diri kita. Kita lihat diri kita, perbaiki diri kita dulu. Maka kita lihat, oh iya ternyata maksiat biasa. Ya wajar kalau Allah hukum dengan hukuman yang sifatnya menyeluruh. Kena semuanya. Sekarang kalau kita lihat tidak sedikit ya kalau pas ada kebijakan-kebijakan yang merugikan langsung diserang pemimpin. Karena kebijakan menurut pemimpin, tohnya begitu kan. Tapi kita lupa bahwasanya hal itu bisa jadi itu hukuman dari Allah kepada kita. Karena maksiat ada suatu maksiat. Saya soleh Ustaz. Iya, tapi maksiat yang bermaksiat di antara kita jauh lebih banyak. Yang belum bermaksiat daripada kita jauh lebih banyak. Kita lihat bagaimana riba sudah terbiasa, ya kan? Aurat, kesyirikan. Banyak orang nggak sholat kok. Ya, buktikan saja kalau sholat zuhur, masjid-masjid, banyakan mana yang pergi ke masjid sama masih di luar masjid. Itu padahal itu rukun iman yang kedua, rukun Islam yang kedua. Ibadah terbesar seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini kita lupa. Ya. Yang kita lihat hanya yang sifatnya dohir. Yang seolah-olah langsung. Padahal ada yang sifatnya langsung yang dari sisi diniyah, ya kan? Diniyah dari sisi agama. Dari sisi sifatnya maknawi agama. Nah, seperti tersebarnya kemaksiatan. Kemaksiatan itu ada dua macam. Ya. Ada berupa hal-hal yang dilarang, diterjangnya keharaman. Ada berupa kewajiban yang ditinggalkan. Itu maksiat. Kewajiban ditinggalkan itu maksiat. Nah, maksiat. Lawang kita masih mempekerjakan kita punya bawahan kita waktu sholat nggak kita wajibkan sholat kok, malah kita sibukkan. Nah, masih kita halang-halangi untuk sholat gitu kan. Sholat asar sampai jam 5 gitu kan. Sholat duhur sampai mau dijamak sama asar. Nasallallahu alaihi. Kalau perbaiki dari sini gitu kan. Banyak kita dapatkan pemimpin banyak korupsi sana kan, itu kan, korupsi sana. Hilangkan korupsi, ganti pemimpin, korupsi lagi. Padahal kalau kita lihat diri kita sebagai rakyat pun, seandainya ada kesempatan juga korupsi. Kerja molor, ya kan, nggak tepat waktu, dan sebagainya. Kalau ada, kita lihat di jalan misalkan ya, dilihat jalan. Ini rakyat kita, masyarakat kita ini Mas ya. Kalau dia misalkan di jalan atau di pasar, atau mudahnya gini, HP kita jatuh. Ya, ini cerita kemarin saudara saya itu. Dia ke toko, pulang. Nyampe rumah, HP-nya ketinggalan di toko tersebut. Telepon pakai HP istrinya. Diangkat. Oh, dibilang ya ada di toko, iya di toko katanya. Di toko. Habis gitu disamperin ke toko tersebut. Nah, karena senengnya ya langsung disamperin ke toko tadi itu. Agak jauh gitu, sekitar setengah jam. Nyampe sana nggak ngaku dia. Nggak ngaku. Nggak ada katanya. Nggak ada, langsung berubah pikiran. Nah, maksud saya mentalnya masih kayak gini. Nih, mental dia belum menjadi pejabat, baru seperti itu saja sudah nyolong kan. Ini kan sudah nyolong ini nih. Kapan ada kesempatan dia nyolong. Gitu kan. Begitu budayanya berubah. Masih orangnya kayak gini aja. Ya wajar kalau, dan ini umum. Dan wajar kalau kemudian Allah hukum dengan hukuman yang sifatnya rata. Ya.
kita dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang belum baik, gitu kan, dan lain sebagainya. Bisa jadi itu hukuman. Nah, ekonomi kita hancur dan sebagainya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka perbaiki diri kita, perbaiki orang-orang yang terdekat dari kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki umat, maka Allah Ta'ala akan menolong kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Lanjutkan. Wa fi marasili Al-Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis mursal dari Al-Hasan Al-Basri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La tazalu hadhil ummatu tahta yadillah wa fi kanafihi ma lam yumali qurra'uha umara'aha wa ma lam yuzakki sulaha'uha fujjaraha wa ma lam yukhin khiyaraha asraruha. Kata beliau, umat ini akan senantiasa di bawah perlindungan Allah Azza wa Jalla selama qurra'nya, para pembacanya, para ulamanya tidak tunduk kepada pemimpinnya, maksudnya pemimpin yang zalim. Wa ma lam yuzakki sulaha'uha fujjaraha, selama orang-orang yang saleh tidak mensucikan, menganggap suci, menganggap bersih orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Wa ma lam yuhin khiyaraha asraraha, dan selama orang-orang yang baik tidak direndahkan oleh orang-orang yang buruk. Maksudnya di sini apa? Masih ada saling menasihati, saling mengingatkan, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Tidak membiarkan kemaksiatan. Tidak membiarkan kemaksiatan. Ini kadang terjebaknya maksiat kan karena kita membiarkan. Teman kita tahu maksiat, sama-sama mukmin. Sama-sama mukmin, sama-sama soleh awalnya. Cuman ada suatu penyimpangan sedikit. Seandainya diingatkan saat itu mudah untuk kembali. Tapi karena dibiarkan, dia melakukan dosa maksiat, dibiarkan oleh temannya ini. Maka begitu temannya ini melakukan maksiat, nggak enak dia mencegah, karena dia juga punya maksiat yang diketahui oleh dia. Lama-lama mereka bermaksiat bersama. Seandainya dari awal saling mengingatkan, loh beda. Karena seorang mengingatkan orang lain dari suatu maksiat, pada hakikatnya dia menjaga dirinya dari maksiat itu. Ya kan? Jangan lakukan itu misalkan. Maka satu saat ketika dia mau melakukan, ingat, ada temanku, nanti diingatkan sama dia. Paling tidak ini mencegah, menghalangi dia. Begitu seterusnya. Tapi kita dibiarkan terus merembet. Besar. Maka harus diingatkan. Maka beliau ingatkan, sesungguhnya Allah akan senantiasa melindungi umat ini selama yang soleh mengingatkan yang buruk. Dan yang baik tidak direndahkan oleh yang jelek. Gitu kan. Dan seterusnya. Faiza hum fa'alu dzalika rafa'allahu yadahu anhum. Tapi bila mereka melakukan itu, maka Allah akan mengangkat tangannya dari mereka, mengangkat perlindungannya dari mereka. Tsumma sallatu alaihim jababiratahum fasamuhum su'al azab. Sehingga kemudian Allah Ta'ala mengangkat untuk mereka penguasa-penguasa yang zalim. Lalu penguasa ini menyiksa mereka. Menyiksa banyak macam, ya kan? Menyiksa banyak macam, nggak mesti mukulin punggungnya, enggak. Korupsi, ya, dan lain sebagainya, kedoliman, kebijakan yang lain sebagainya, itu termasuk bentuk siksaan dari penguasa. Summa darabahumullahu bil faqati wal fakri. Lalu kemudian Allah SWT timpakan kepada mereka semua kemiskinan, kefakiran dan kemiskinan. Nih, di sini Allah Ta'ala menyebutkan dulu apa? Pertama, sebabnya menunjukkan banyak ketaatan, kesolihan hamba itu sebab perlindungan dari Allah. Ya, ketenangan, kecukupan, kehidupan yang tentram itu dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Nah, ketika ketakwaan ini dicabut, maka lihat, tidak langsung, tapi Allah jadikan pertama pemimpin yang zalim. Karena pemimpin dari mereka.
mereka sudah hilang ketakwaan dari mereka. Maka yang muncul pemimpin yang juga sama dengan mereka tidak memiliki ketakwaan. Ketika mereka jadi pemimpin orang yang tidak bertakwa, orang-orang yang zalim ini, maka kebijakan-kebijakan pun kebijakan yang zalim. Kebijakan zalim ini merugikan mereka, menyiksa mereka sehingga terjadi kefakiran. Wa fil musnadi min hadits Thauban qala Rasulullah sallallahu innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Nah, ini semakin mengerucut ini. Fokus pada seseorang. Sesungguhnya seseorang itu akan dihalangi dari rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Pasti ini pasti. Pasti. Maksiat yang kita kerjakan menghalangi rezeki kita. Ada orang banyak maksiat, Ustaz. Ada orang banyak maksiat, tapi rezekinya banyak. Apa jawaban kita? Bisa jadi satu. Seandainya dia nggak maksiat, bisa lebih banyak. Yang kedua, bisa jadi betul rezekinya banyak secara jumlah, tapi secara berkah tidak akan berkah. Ya, tidak ada berkahnya. Hanya banyak jumlahnya, tapi tidak ada berkahnya. Tidak mendatangkan manfaat. Karena orang dengan hartanya itu apa yang diharapkan? Manfaat untuk dirinya. Manfaat untuk dirinya. Tapi apakah harta pasti mendatangkan manfaat? Tidak mesti. Kadang-kadang bahkan harta itu mendatangkan mudarat. Membahayakan dirinya, dunianya, terutama urusan akhiratnya. Nah, ini berkah yang dihalangi oleh Allah. Hal yang dihalangi oleh Allah dari rezeki seseorang. Makanya ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan dalam urusan ekonomi, dalam urusan rezeki, jangan ambil jalan pintas. Bersabar. Bersabar. Tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah. Cari rezeki kita dengan cara yang halal. Semua yang kita lakukan tuh hanya usaha, hanya sebab. Ya, rezeki itu dari Allah Azza wa Jalla. Rezeki itu dari Allah Azza wa Jalla. Sering kita itu menyandarkan rezeki kita hanya pada satu sebab. Apa itu? Kerja, usaha. Padahal sebab rezeki itu banyak. Ya, rezeki itu banyak. Ya. Dan usaha itu hanya sebagian kecil. Dan itu hanya sebab, semuanya sebab. Adapun yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Maka jangan menyimpang, jangan keluar. Jangan keluar. Justru kalau kita menyimpang, kita malah menambah musibah di atas musibah. Menambah musibah di atas musibah. Tapi tetap cari rezeki kita dengan ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu orang beriman. Orang beriman seperti itu. Orang beriman tidak menyandarkan rezekinya pada usahanya, tidak. Dia sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Iman itu sama dengan tawakal, ya mah. Iman dan tawakal itu sejalan. Dan tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu bukan pasrah. Tawakal itu apa? Mengikuti atau pasrah dengan cara mengikuti arahan dari yang dipasrahi. Kalau kita sakit datang ke dokter, kita pasrah sama dokter kan, mau dikasih obat apa. Maka dokter bilang apa, kita ikuti kan. Minum obat ini sehari 3 kali. Pak dokter senyum-senyum ini. Minum obat ini misalkan, kalau salah maaf nazar, ini cuma contoh dok. Ini diminum ya 3 kali. Ya kan? Terus kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, kan gitu. Dokter nih. Tawakal kepada dokter ini, pasrah kepada dokter, bukan dengan apa? Bukan cuma diem aja, obat nggak diminum, pantangan tetap dilakukan, bukan. Pasrah itu ikuti dokter tadi. Sama dokter suruh minum 3 kali, udah 3 kali. Pantangan nggak boleh ini, nggak boleh ini. Olahraga suruh olahraga. Nah, itu tawakal. Maka seorang mukmin pasti bahagia. Pasti bahagia. Kenapa? Karena dia paling bertawakal. Paling bertawakal ya. Orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Kemudian sama dokternya cari obat ini, cari obat ini. Baru bisa beli obatnya saja sudah bahagia, belum minum itu.
Ya kan, senang hatinya. Belum minum, apalagi sampai minum. Padahal belum sembuh, baru minum. Padahal yang diminum pahit, yang dibeli mahal, udah bahagia. Padahal belum sembuh dan belum tentu sembuh, ya kan? Belum tentu sembuh. Ini dokter cuman sesuai ilmunya juga. Nah, begitu juga orang yang beriman. Dan orang beriman tentu lebih berhak. Kenapa? Karena resepnya dari Allah Azza wa Jalla. Resepnya ada di Al-Quran, di As-Sunnah. Allah suruh ini, Allah perintahkan ini, Allah larang ini, Allah larang ini. Maka seorang mukmin yang ingin bahagia dunia akhirat, kemudian bisa menjalankan perintah Allah, bahagia dia. Bahagia dia. Meskipun belum Allah kasih ganjarannya, belum Allah balas, belum Allah berikan kebahagiaan. Nah, lebih dari orang yang sakit tadi. Kenapa? Karena janji Allah tidak pernah diingkari. Innallaha la yukhliful mi'adah. Kalau tadi orang sakit aja begitu bahagia setelah minum obat, padahal belum tentu sembuh, ya kan? Maka orang yang beriman tentu pasti lebih berhak untuk bahagia karena ketaatannya, karena bisa meninggalkan maksiat, meninggalkan pantangan tadi. Itulah. Makanya orang mukmin bertawakal. Hati-hati dalam masalah rezeki. Jangan hanya kejar target tahun ini punya ini, tahun punya ini terus menabrak semuanya. Nasallahu alaihi. Dunia itu sebentar. Dunia itu akan selesai, akan habis. Sementara akibat dari kehidupan dunia ini panjang urusannya. Kehidupan kita di alam barzah dan kehidupan kita di akhirat kekal abadi selama-lamanya ditentukan oleh kehidupan dunia ini. Yang sebentar ini, yang cuman beberapa tahun. Ya. Gak tahu nih, kata Nabi umur kita 60 sampai 70 cuman. Yang lebih dari 70 sedikit. Nah, tapi walaupun sebentar sangat menentukan. Bahkan menentukan semuanya dalam kehidupan barzah dan dalam kehidupan akhirat. Ini mungkin yang dapat disampaikan. Sudah Isya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono sing edan. Hayya 'ala shalah.